tahapan finishing rumah. Pada video kali ini saya akan ulas tahapan demi tahapan finishing rumah dengan detail, mencakup bahan material yang bagus digunakan dan pengerjaan yang baik agar ketika kita membangun rumah sudah jadi tidak menyesal karena banyaknya kendala servisan setelah 2-3 tahun ditempati. Sebelum memulai untuk finishing rumah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah seorang pekerja. Kenapa di sini seorang pekerja menjadi hal utama dalam proses finishing rumah? Simak baik-baik. Seorang pekerja bangunan atau tukang sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah tukang batu, tukang yang ahlinya dalam pemasangan batu bata. Yang kedua adalah tukang plester aci, yang ahlinya dalam pengerjaan plester atau aci. Yang ketiga tukang besi, tukang yang ahlinya dalam perancangan pembesian. Yang keempat sendiri adalah tukang kayu yang ahlinya dalam bidang pengerjaan struktur kayu. Yang kelima adalah tukang pelamir yang ahlinya dalam pengerjaan pelamir. Yang keenam adalah tukang cat, tukang yang ahlinya dalam bidang pengecatan, yang spesifikasinya harus tahu tentang pengkombinasian warna yang akan diterapkan. Yang ketujuh adalah tukang keramik yang ahlinya di bidang pengerjaan pemasangan keramik. Yang kedelapan adalah tukang plafon, spesifikasi di pekerjaan plafon. Yang kesembilan adalah tukang listrik yang spesialis pengerjaan instalasi listrik. Yang ke-10 adalah tukang pipa, pengerjaan pemasangan instalasi pipa. Pada kesimpulannya, jika mau finishing rumah, kita harus mencari tukang yang mempunyai double skill. Basic tukang finishing mencakup beberapa macam keahlian yang harus dimiliki untuk finishing. Harus mencakup yang pertama atau satu, tukang plester aci. Yang kedua adalah tukang pelamir. Yang ketiga adalah tukang cat. Yang keempat adalah tukang keramik. Yang kelima adalah tukang pelabon. Dan yang keenam adalah tukang instalasi listrik. Itulah basic kemampuan tukang finishing yang harus dimiliki. Nah, pada hal berikutnya saya akan bahas tahapan finishing rumah. Pertama, pemasangan listrik harus sudah selesai terlebih dahulu. Jangan sampai pemasangan listrik di tahapan terakhir, karena pembuatan jalur kabel listrik akan membekas pada sebuah tembok rumah yang sudah jadi. Itu bisa terlihat jelek pada sambungan tembok. Yang next berikutnya, yang pertama adalah plester aci. Perlu diperhatikan dalam pengerjaan plester, seorang pekerja harus benar mempertimbangkan tegak lurusnya tembok rumah dengan not atau timbangan mencari tegak lurusnya suatu bidang. Mengenai campuran untuk plester, jika ingin kualitas tembok bagus, jangan pernah sekali-kali memberikan tambahan bahan material yang dicampur dengan kapur atau yang lainnya. Cukup menggunakan pasir dan semen agar kuat jangka panjang dan tidak mengalami banyak servisan seperti tembok mengelupas dan pecah-pecah. Sama halnya dengan proses aci atau penghalusan, jangan campurkan semen dengan kalsium karena dalam jangka panjang tidak akan tahan lama. Yang kedua adalah pelamir. Dalam proses pelamir, bahan material yang saya rekomendasikan adalah memakai semen putih dan lempok. Perbandingan campuran 1 timba standar proyek, setengah air, dan 1 lempok
ditambah semen putih sampai full. Pelamir tembok dengan semen putih akan bertahan dalam jangka waktu panjang dan tidak banyak servisan di kemudian hari. Yang ketiga adalah pengamplasan atau penghalusan tembok pelamir. Pakailah mesin sander dan amplas ukuran nomor 80. Yang keempatnya, pemasangan plafon. Jika rumah tidak ada plat beton atau cor dak, jangan pernah memakai material dari kalsipet atau gypsum, karena jika atap genteng mengalami kebocoran akan dapat merusak papan bot gypsum. Jadi simpulannya, bot gypsum cocok pada pemasangan plafon yang pada bawaan plat beton atau cordak. Silahkan bisa pakai material yang lain. Yang kelima adalah cat rumah. Jika ingin rumah keadaan bagus, pilihlah cat yang harganya mahal, karena harga tidak bisa dibohongi. Dalam pembelian cat, konsultasikan dengan toko penjual cat yang khusus. Yang keenam adalah pemasangan keramik atau granit. Proses ini adalah proses terakhir tahapan finishing rumah. Pilihlah keramik atau granit yang bagus serta presisi. Meskipun harganya sedikit mahal, tapi kualitas keramik atau granit yang bagus akan menghasilkan pemasangan yang bagus juga, dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, mungkin segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.